Saudara, PT Perkebunan Nusantara 6 Jambi membawa dampak positif di tengah masyarakat. PT Perkebunan Nusantara 6 Jambi melaksanakan gelar kegiatan penanam peremajaan sawit rakyat pada Rabu, Sabtu September 2021 yang berlokasi di Desa Pancabakti, Kecamatan Sungai Bahar. Prosesi penanaman awal kemitraan seluas 55,47 hektar tersebut digelar secara seremonial. Dalam program ini, PT PN 6 Jambi menggandeng Koperasi Produsen Bakti Nusantara 56. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, turut dihadiri Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, anggota DPRD Muaro Jambi Robinson Sirait, serta camat setempat. Dengan kehadiran PT PN 6 dengan program kemitraan peremajaan sawit rakyat bisa menunjang program kerja pemerintah pusat hingga ke tingkatan daerah. Sehingga program pemerintah pusat dalam peremajaan sawit yang selama ini dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dapat realisasi dengan baik. Dengan peremajaan tanaman kelapa sawit ini, petani dapat memperoleh hasil yang baik, meningkatkan kesejahteraan petani dan juga meningkatkan perekonomian di Sungai Bahar. Seperti yang diketahui dari keseluruhan sektor perkebunan di Jambi, kelapa sawit merupakan komoditas terbesar yang menyumbang 1 juta hektar. Sementara untuk Muaro Jambi, terdapat kurang lebih 4.000 hektar kebun sawit yang akan diremajakan. Selamat datang di dalam acara peremajaan sawit rakyat kita melanjutkan rangkaian acara berikutnya, kita sama-sama akan mendengarkan lagu Indonesia Raya kepada hadirin tamu undangan sekalian untuk dapat berdiri sejenak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidina wal awalin al akhirin salim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillahi wa ajma'in. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan da'imin, hamda yuafi namahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah, dengan izin dan ridhomu, berkahnya para rasul, para nabi, para wali, para sahabat, para malaikat, para mukmin semuanya, berkahnya Nabi Ilyas dan Nabi Khidir, berkahnya bumi dan langit, berkahnya wali kutub jagat utara, selatan, timur, dan barat. Ya Allah, hari ini yaitu Rebo Kliwon tanggal 1 September 2021 bertepatan dengan 23 Muharram 1443 Hijriah. Wa asin a'malana, ya Allah, baguskanlah amal kebaikan kami dan amal pemberian darimu kepada pemimpin-pemimpin kami. Wa wasi arzaqana, ya Allah,
lapangkanlah rezeki kami dan rezekinya para pemimpin-pemimpin kami. Wa ilal khairi qaribna, ya Allah, suatu yang baik, suatu yang indah, suatu yang cantik, suatu yang pantas, dekatkanlah kami dan kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami semua ini, fidunya widini wa dunya wal akhirah, dari hidup beragama, beribadah, di hidup di dunia sampai akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha segala-galanya. Ya Allah, demi kelancaran pekerjaan replanting sawit, ya Allah, rahmat-Mu yang selalu kudambakan, berkah darimu yang kami rindukan, anugerah-Mu yang kami semua menunggu, agar hidup kami semuanya membawa berkah. Untuk diketahui, PT PN 6 mempunyai visi menjadi perusahaan perkebunan terdepan yang memberikan nilai manfaat tertinggi dan berkelanjutan kepada stakeholders. Sedangkan misinya fokus mengelola perkebunan kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan usaha lain yang terkait erat dengan usaha perkebunan secara berkelanjutan, serta bekerja sama dengan petani dan mitra strategis lainnya. Berkomitmen menciptakan produk-produk unik serta konsisten dan berkelanjutan melalui keunggulan operasional, standar kinerja tinggi, dan ramah lingkungan. Terus berupaya untuk memberikan imbal hasil finansial tinggi melalui cara pemasaran dan komunikasi pasar yang sangat baik, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan nilai-nilai etika yang tinggi untuk mengangkat kompetensi sumber daya manusia perusahaan. Dalam sambutannya, M. Iswan Akhir, Direktur PT PN 6 menjelaskan program peremajaan sawit rakyat atau PSR pola kemitraan tersebut telah melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengumpulan calon petani PSR, verifikasi hingga penyaluran dana BPD PKS yang memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Tak hanya itu, PT PN 6 juga melakukan pendampingan dalam pemanfaatan dana replanting. Beliau juga berharap dengan adanya program ini bisa mensejahterakan para petani khususnya di Sungai Bahar. Kami sangat bersyukur yang mana Bapak Ibu yang hadir mengikuti program PSR ini dapat melaksanakan peremajaan kebun, dan kita telah melewati beberapa proses, yakni potensi kita ataupun proses kita dalam pengumpulan petani, pengusulannya ke BPD PKS, kemudian juga verifikasi baik dari Disbun Kabupaten, Disbun Provinsi, Dirjenbun, sampai penyaluran dananya dari BPD PKS yang kita sudah menggagas dan memulai pada tahun 2020 pertengahan atau di kuartal 3, tetapi alhamdulillah pada hari ini semuanya terjawab dan bisa terlaksana dengan baik. Dan dengan terjalinnya pola kemitraan ini, PT PN 6 mendukung program untuk PSR ini dan mengajak, kembali saya ulangi, mengajak kepada seluruh petani yang berada di wilayah ini, yang mana dapat juga kita lihat kondisi tanaman saat ini di sekeliling kita bercampur aduk antara tanaman yang usia tua, renta, bahkan ada yang kita lihat ini interplanting tetapi pertumbuhannya juga relatif kurang baik. Dengan meremajakan tanaman kelapa sawit ini, kita harapkan petani ataupun para saudara-saudara kita yang berada di wilayah ini dapat memperoleh hasil yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan kita semua dan juga untuk meningkatkan perekonomian wilayah Jambi khususnya.
Kemudian juga Bapak Ibu, kami juga memberikan dukungan penuh dalam membantu petani-petani Bir Trans Sungai Bahar yang belum mendapatkan sertifikasinya, yang juga hal ini kami lakukan sebelumnya di wilayah PTP Nusantara 6 dengan berkoordinasi kepada Bank Mandiri selaku pemegang sertifikasi dan merupakan bank yang ditunjuk dalam penyelesaian kredit petani Bir Trans Sungai Bahar. Kemudian juga penanganan ini setelah dilakukan inventarisasi, tadi saya sempat bercerita sebentar dengan Pak Robin bagaimana kita mencoba untuk menerobos ini, karena ini ternyata via Bank Mandiri Palembang untuk izinnya. Tetapi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan penyelesaian daripada sertifikasi ini, dan beberapa waktu lalu juga untuk Kabupaten Batanghari, Sawangun, dan juga Muaro Jambi telah kita serahkan sejalan dengan usulan kita sebelumnya, yakni bisa dilakukan secara paralel pendampingan kepada seluruh petani yang mungkin masih ada proses sertifikasinya yang mengalami kendala. Kemudian mengapresiasi terkait dengan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat, olah kemitraan yang dilakukan oleh PT PN 6 dengan masyarakat kita. Dan alhamdulillah, dan juga saya yakin dan percaya banyak problematika teknis yang memang terjadi karena proses replanting sawit ini merupakan sebuah bom waktu bagi kita semua. Proses pelaksanaan replanting ini juga menjadi bagian penting yang harus kita pikirkan karena menyangkut produktivitas masyarakat petani kita sehingga dapat menghasilkan kemudian nanti. Dan kita juga tahu persis bahwa PSR ini berguna bagi masyarakat kita karena produktivitasnya sudah rendah. Untuk itu PSR layak dilaksanakan, dibantu oleh Kementerian Ekonomi, Kementerian Pertanian, kemudian BPDPKS yang sudah menunjang untuk dapat kita lakukan secara teknis di lapangan dengan bekerjasama dengan semua stakeholder yang ada. Proses hari ini bagaimana PSR ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami Pemda Muaro Jambi mensupport terkait dengan pelaksanaan ini, dan ini juga untuk masyarakat kita semua. Tetapi yang juga yang kita harus pikirkan bersama melalui Pak Wakil Gubernur, tentu kita harus melakukan perencanaan terintegrasi terkait dengan bagaimana kehidupan masyarakat kita selama mereka melakukan replanting sampai menghasilkan. Saya menginginkan betul ada keberpihakan anggaran terkait calon petani yang direplanting sehingga mereka mendapat bantuan-bantuan pemerintah yang dapat membantu ekonomi dia sampai dengan produksi nanti yang akan dilaksanakan. Kami juga berharap ada perencanaan yang kuat, bantuan-bantuan pemerintah yang memang terukur. Ini demi perencanaan juga kita baik di pemerintah provinsi maupun di kabupaten. Kita menginginkan misalnya tumpang sari Pak Direktur atau Pak Kadis, Pak Wagub melalui Pak Wagub, untuk kita lakukan pengelompokan komoditi yang sesungguhnya komoditi ini dapat kita pastikan beberapa banyak. Jangan sekarang sporadis Pak. Kalau nanti semua mau tumpang sari dengan jagung semua, nanti ketika panen jagungnya harganya rendah, kan kita juga repot. Atau nanam cabai semua atau sebagainya, kita juga repot. Kita minta melakukan perencanaan sama-sama bahwa ada klaster-klaster yang memang ini untuk Bahar Utara bagusnya jagung, untuk Sungai Bahar ini bagusnya kedelai, untuk di daerah selatan maunya semangka, sehingga kita bisa atur. Dan pemerintah Provinsi Jambi sama Muaro Jambi dapat merencanakan tahun depan. Kita sudah data berapa banyak potensi yang harus diplanting. Dengan demikian maka implikasi terkait anggaran, terkait dengan perencanaan dapat kita antisipasi lebih dari ini. Kemudian dari sarana produksi pertanian, dari pupuk dan sebagainya, kita berpihak Bapak, karena bukan saja komoditas, kita juga bisa membantu melalui program lain. Asal petani yang kita replanting ini dapat bisa menunjang kehidupan ekonomi sampai menghasilkan nanti. Bisa saja kita bantu peternakan, misalnya kambing, sapi, atau bantuan UMKM pun kita masukkan di dalam proses perencanaan anggaran di dalam penerimaan petani.
Dalam kegiatan ini, PTPN 6 mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur Jambi. Abdullah Sani mengatakan sejauh kehadiran PTPN 6 di Jambi telah membawa sumbangsih yang baik di tengah masyarakat, di mana dari keseluruhan sektor perkebunan di Jambi, kelapa sawit merupakan komoditas terbesar yang menyumbang 1 juta hektar. Melalui pola kemitraan ini diharapkan pelaksanaan peremajaan kelapa sawit akan lebih baik, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani kelapa sawit, meningkatkan kemampuan dan pengembangan modal sosial, sehingga mitra PTPN 6 ini menjadi masyarakat yang komunikatif. Andalan komoditi kita ini dari unsur ekonomi untuk bagaimana masyarakat sejahtera dari perkebunan adalah sawit. Di samping ada karet Pak Kadis dan lain-lain. Tapi soal dari mana sawit ini saya kira tidak harus kita ragukan lagi dan tidak boleh kita ragukan lagi. Tujuannya adalah bagaimana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat. Kalau sudah mendukung ekonomi artinya goalnya adalah bagaimana rakyat bisa sejahtera. Bapak sekalian, sebagaimana data yang ada bahwa sampai saat ini di Provinsi Jambi ini di 8 kabupaten utamanya tidak sedikit ada 1.043.434 hektar. Betul Pak Gadis? Betul ya? Di 8 kabupaten. Coba bayangkan, dan ini dikelola oleh Perkebunan Rakyat, Perkebunan Badan Usaha Milik Negara, dan perkebunan besar lainnya. Persoalan yang dihadapi dari sekian banyak ini bahwa ada 112.000, tidak sedikit Pak, 112.000 hektar yang umurnya sudah tua. Kita tahu namanya tua kayak kita ini Pak, setahun ke depan lebih tua, tahun depan lebih tua. Contoh Pak, ini bukan nyontai Bapak boleh paham Bapak ya. Salah pula saya menjadi ini Pak Kasat ya. Di usia tua ini semakin hari, semakin bulan, apalagi semakin tahun, kalau sekarang 112.000 hektar, tahun depan pasti akan bertambah. 10 tahun lagi apalagi. Bagaimana kalau kita biarkan? Kan gitu, redaksi kita kan gitu Pak Dirjen. Andaikan dibiarkan oleh pemerintah, baik pusat atau kita semuanya, jadinya seperti itu. Kalau sudah seperti itu, apa yang kita harapkan? Saya ulangi, tidak sedikit 112.000 hektar. Dan saya ulangi, setiap tahun masalah ini akan terus bertambah karena bergulirnya waktu ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tahun 2021 ini dalam rundown target penyampaian kelapa sawit perkebunan yang diberikan, saya ulangi, yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi Jambi. Kalau gitu dari pemerintah pusat tadi sih. Untuk siapa? Untuk di Provinsi Jambi ini insyaallah akan meremajakan kelapa sawit seluas 18.000 hektar. Dan untuk Muara Jambi ini, jangan tepuk tangan dulu Pak, itu provinsi Pak. Untuk Muara Jambi ini sekitar 4.000 hektar. Bayangkan Pak. Dan sebagaimana data aturan atau bahkan regulasi bahwa ini sesuai dengan peraturan Direktur Utama BPDPKS nomor sekian-sekian tanggal 26 Mei 2020, tersedia dana hibah 30 juta per hektar. Dapat dibayangkan Pak, kalau 4.000 hektar kali 30 juta berapa itu? Berapa Pak? 12 triliun. Artinya apa? Begitunya perhatian pemerintah itu maksud saya. Walaupun ini harus akui dari pemerintah pusat. 30 juta per hektar yang dapat dimanfaatkan pendati kelapa sawit untuk meremajakan kebun kelapa sawitnya. Tentu kalau dihitung-hitung 30
40 juta. Saya nggak tahu Pak Direktur cukup apa enggak? Cukup? Belum ya? Saya dengar itu tidak cukup Pak. Digala tidak cukup tadilah tentu ada sebuah usaha untuk mencari solusi apa dan apa. Tentunya apapun yang kita lakukan langkahnya adalah tidak lari dari regulasi dan aturan yang ada. Dan insya Allah itu ada. Bapak sekalian saya hormati, di Provinsi Jambi ini sejak dicanangkannya penyajian sawit provinsi sudah 411 miliar dananya sudah, dengan luas areal 15.713 hektar itu di Provinsi Jambi. Kalau di Kabupaten Muara Jambi ini sudah senilai 60 miliar kurang lebih, dengan luasan 2.256 hektar yang telah dimanfaatkan oleh 9 kelembagaan petani dan berikan untuk meremajakan kebun sawit sebagaimana kita saksikan ini. Ada semua pihak yang terkait yang telah mengantarkan Koperasi Produsen Bakti Nusantara 56 dengan PT Perkebunan Nusantara 6 sampai menerima dana permajaan kelapa sawit dalam rangka BPDPKS. Kami sangat yakin insya Allah ini akan menjadi role model bagi petani-petani lainnya yang memiliki keinginan yang sama dalam wadah kemitraan. Dalam kesempatan ini, PT PN 6 Jambi serahkan sertifikat ekspir Trans Sungai Bahar dan melakukan penanaman secara seremonial di lahan yang melibatkan 380 petani sawit bersama Wakil Gubernur Jambi yang didampingi Direktur PT PN 6 Jambi. Batasnya tanah Melayu Jambi, negeri indah karunia ilahi, negerinya aman bijak bestari, rumputnya muda, kerbaunya gemuk, turun ke sungai pancing. PT PN 6 Jambi berharap dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan perekonomian petani dan perekonomian Jambi khususnya daerah Sungai Bahar pada masa pandemi ini. Kita semua tahu bahwa di masa pandemi perekonomian sangat sulit dan menurun. PT PN 6 juga menegaskan untuk tetap mematuhi, menjaga dan menjalankan protokol kesehatan.